di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan kitab Al-Wakalah, kitab tentang perwakilan. Ya, kita selesai, berarti kita masuk kitab yang baru, pembahasan baru, Kitabud Dhamanah, kitab tentang jaminan, penjaminan. Seperti apa? Kita baca matan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yajibu ala man dhamina ala hayyin aw mayyitin taslima malin an yaghrimahu 'inda talab wa yarji'u 'ala al-madmuni anhu in kana ma'muran min jihatihi wa man dhamina bi ihdari syakhsin wajaba 'alaihi ihdaru wa illa gharima ma 'alaihi. Kitab tentang penjaminan. Jadi menjamin, seorang menjamin sesuatu, menjamin pembayaran hutang, menjamin hadirnya seseorang dan semacamnya. Kata Imam Asy-Syaukani, wajib atas orang yang menjamin penyerahan harta orang yang hidup maupun mati untuk membayar dendanya atau untuk menunaikannya tatkala diminta. Dan pembayaran ini kembali kepada orang yang dijamin jika orang yang menjamin ini diperintahkan olehnya. Dan siapa yang menjamin kehadiran seseorang, maka dia wajib menghadirkan orang tersebut. Kalau tidak, dia harus menanggung denda yang wajib dia tanggung. Nah, ini Bapak ya. Jadi di sini ada 3 poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani tentang Kitabud Dhamanah, yaitu tentang penjaminan. 3 masalah, 3 perkara di sini. Apa saja? Pertama, kata Imam Asy-Syaukani, wajib atas orang yang menjamin penyerahan harta orang yang hidup atau mati untuk menunaikannya tatkala diminta. Wajib atas orang yang menjamin penyerahan harta orang hidup atau mati untuk menunaikannya tatkala diminta. Maksudnya bagaimana? Kasusnya misalkan begini, ada orang yang contohnya di sini yang hidup dulu lah. Ada orang hidup yang berhutang. Dia bayar hutang, misalkan harus bayar hutang anggap 1 juta. Lalu saya menjamin, udah saya ngomong kepada si pemberi hutang, saya lah yang akan membayarnya. Anggap jatuh temponya misalkan bulan depan atau awal tahun 2026. Lalu saya berkata kepada kreditor ya, misalnya yang memberi hutang ya, saya akan membayar hutangnya. Nah, nanti ketika jatuh tempo di tanggal 1 Januari, ketika nanti saya ditagih, maka saya harus bayar karena saya menjamin. Ini yang dijaminnya orang yang masih hidup. Begitu juga kalau ada orang yang sudah meninggal. Misalkan kalau ada orang sudah meninggal, dia meninggal dalam keadaan punya hutang. Lalu saya ngomong kepada kreditornya, orang yang punya hutang ini, yang punya piutang ya misalnya, saya lah yang akan bayar hutangnya. Nah, maka nanti kalau misalkan si pemilik piutang ini menagih ke saya harus bayar karena saya sudah menjamin. Jelas ya? Itu namanya menjamin. Nah, apa dalilnya yang seperti ini diwajibkan? Kata Imam Asy-Syaukani, amma wujubul gharamah 'ala dhamin falima akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa akhrajahu Ibnu Majah min hadits Abi Umamah annahu sallallahu alaihi wasallam qala az-za'imu gharim. Adapun wajibnya membayar denda bagi orang yang menjamin sesuatu, maka itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan dikeluarkan juga Ibnu Majah dari hadis Abu Umamah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, az-za'imu gharim, orang yang menjamin dialah yang menanggung denda.
Orang yang menjamin dialah yang menanggung denda. Maksudnya apa tadi? Kalau misalkan saya menjamin hutang seseorang, nanti kalau jatuh tempo saya bayar. Maka kalau nanti sudah jatuh tempo, sayalah yang bayar. Jelas ya? Saya menjamin hutang seorang, si A punya hutang pada B. Jatuh temponya awal Januari nanti. Maka nanti ketika jatuh tempo, sayalah yang harus membayarnya, karena saya menjamin. Jelas ya? Jadi az-za'imu gharim, orang yang menjamin dialah yang bayar denda, membayar tanggungan istilahnya. Az-za'im bisa diartikan orang yang menjamin atau orang yang bertanggung jawab, dialah yang membayar denda. Nah ini Bapak ya. Nah hadits ini kata Imam Asy-Syafi'i wa isnadi Ismail bin Iyash walakin thiqat fi Syamiyyin. Hadits ini, dalam sanad hadits ini ada seorang perawi namanya Ismail bin Iyash, dan dia adalah seorang yang thiqah menurut ulama-ulama Syam. Artinya memang hadits ini dipermasalahkan sebagai ulama, namun setelah dikumpulkan dari berbagai jalur yang ada, hadits ini bisa dijadikan hujjah, ya sahih, ya jelas apa ya itu haditsnya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada orang yang punya hutang contohnya, lalu saya nanggung, saya menjamin membayar hutangnya, maka ketika jatuh tempo sayalah yang harus membayarnya, baik orangnya masih hidup maupun sudah meninggal. Nah mungkin kita bertanya, apa dalilnya, apa boleh juga, wajib juga menjamin, membayar hutangnya orang sudah meninggal. Orang yang menjamin hutangnya orang yang sudah meninggal, maka dia wajib membayar ketika jatuh tempo. Apa dalilnya? Dalilnya di sini Imam Asy-Syafi'i menyebutkan wa akhrajal Bukhari wa ghairi min hadits Salamah bin al-Aqwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imtana'a min as-salati ala man 'alai dainun faqala Abu Qatadah salli 'alaiha ya Rasulullah alayya dainu fa shalla 'alaihi. Jadi dalilnya ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan selainnya dari hadits Salamah bin al-Aqwa, bahwasanya Nabi SAW pernah tidak mau menyolatkan jenazah seseorang. Jadi ketika itu ada orang meninggal, orang meninggal ini dibawa ke hadapan Rasulullah untuk diapakan? Disolatkan kan? Apalagi yang menyolatkannya Rasulullah, utamanya besar. Namun Rasulullah nggak mau menyolatkan jenazahnya, nggak mau menyolatkan jenazahnya. Dalam hadits lain disebutkan Musnad Ahmad, ditanya, Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Dijawab, dinar dia, wahai Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, sallu alaihi, kalian aja yang menyolatkan jenazah ini, karena dia punya apa? Tanggungan hutang, ya. Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah tersebut karena punya tanggungan hutang. Nah, namun setelah Rasulullah bersikap demikian, Abu Qatadah merasa tidak tega karena jenazah ini sudah di hadapan Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazahnya. Abu Qatadah tidak tega. Akhirnya apa? Dia berkata kepada Rasulullah, salli alaihi ya Rasulullah wa alaihi daimu. Salatkan saja jenazah ini wahai Rasulullah, sayalah yang akan membayarkan hutangnya. Akhirnya setelah Abu Qatadah berkata demikian, Rasulullah pun mau menyolatkan jenazah orang tersebut. Nah, di sini Abu Qatadah menjamin pembayaran apa? Hutang orang yang sudah meninggal. Maka kalau ada kasus yang serupa bisa juga terjadi, Bapak ya. Kalau ada orang meninggal, dia wafat dalam keadaan punya hutang, maka orang yang hidup boleh menjamin apa? Hutangnya. Kalau dia sudah menjamin, maka kalau misalkan pihak kreditur menagih, wajib dibayar. Jelas ya? Buat orang kafir. Allah, ngapain orang kafir itu? Saudara ya? Hah? Dia bersaudara sama
ahli warisnya. Bukan saudaranya. Nggak perlu. Allah a'lam ya. Pertanyaan bagus juga nih. Bagaimana kalau misalkan yang berhutangnya orang kafir? Apakah wajib? Apa maksudnya gini? Apakah bisa atau perlu untuk dibayar? Kalau masalah bolehnya boleh kok ya. Cuma apakah disunahkan, dianjurkan? Allah a'lam. Allah a'lam. Nggak tahu saya. Allah a'lam. Cuma kalau menjamin, seorang sudah menjamin wajib dibayar. Jelas ya? Artinya gini, misalkan ada saudara kita nggak berbicara kafir aja lah. Misalkan ada saudara kita meninggal dalam keadaan punya hutang. Wajibkah kita membayar hutangnya? Tidak wajib. Tidak wajib. Termasuk orang tua kita juga. Orang tua kita meninggal nih, dalam keadaan dia meninggal punya hutang, maka nanti hutangnya dibayar pakai warisan harta peninggalan orang tua. Kalau ternyata harta peninggalan orang tua tidak cukup, apakah anak wajib membayar hutang orang tua? Tidak wajib. Tapi kalau mau berbakti, ya boleh. Silakan. Bahkan itu termasuk bakti kepada orang tua. Tapi itu bukan kewajiban. Jelas Bapak ya? Jadi kalau orang tua meninggal dalam keadaan punya hutang, maka diambil hutang ini dibayar lewat harta warisan peninggalan orang tua. Kalau harta warisannya mencukupi, selesai. Tapi kalau misalkan harta warisannya tidak mencukupi, maka si anak boleh membayarkan hutang orang tua. Boleh, bukan wajib. Artinya kalau tidak bayar, tidak berdosa. Jelas ya? Nah, tapi yang jadi masalah kalau seorang sudah mengatakan saya akan menjamin hutang orang ini, maka dalam hal ini kalau sudah jatuh tempo wajib dibayar. Makanya untuk menjamin pikir-pikir dulu, karena ini kalau udah menjamin artinya udah mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Makanya kita mikir kalau mau menjamin hutang seorang, karena nanti resikonya kita harus membayar orang yang kita jamin tersebut. Asalnya membayar hutang orang lain tidak wajib. Jangankan orang lain, orang tua sendiri tidak wajib. Tapi kalau sudah menjamin, saya akan menjamin pembayar hutangnya. Saya berkata kepada orang yang memberikan piutang kepada orang tua saya akan bayar hutangnya. Maka kalau sudah demikian, saya wajib membayar hutang tersebut. Jelas Bapak ya? Nah, ini jadi Abu Qatadah setelah menyaksikan Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah ini gara-gara punya hutang, maka Abu Qatadah pun berkata, sholatkan saja wahai Rasulullah jenazah ini, sayalah yang akan bayar hutang. Rasulullah pun akhirnya menyolatkan jenazah orang tersebut. Nah, kemudian Abu Qatadah pun bayar hutangnya, entah esoknya atau esok lusa dia bayar hutang jenazah orang tersebut. Barulah Rasulullah bersabda, al-an baradat alil jildu, sekarang baru mendinginlah kulitnya. Kulit siapa? Orang meninggal. Artinya selama belum dibayarkan hutangnya, berarti kulitnya merasa apa? Panas, tidak akan tenang Bapak ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya hutang. Hutang itu berat ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya perkara hutang adalah perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Karena apa? Dengan hutang itu seorang bisa gagal masuk surga. Orang yang jihad di jalan Allah ini diampuni dosanya seluruhnya dan akan masuk surga. Tapi kalau punya hutang, terus sandung, terus apa? Contohnya kita punya orang tua, kita nggak tahu dia punya hutang, sudah meninggal, terus orang pun juga nggak ada yang lagi. Ternyata dia punya hutang, mana hutang? Ya nggak dosa, anak nggak dosa. Nggak, maksudnya orang tua itu. Orang tuanya. Nah, kalau orang tua ketika hidup dia mampu membayar hutang, tapi menundanya dosa. Karena dalam hadis Sahih Bukhari Nabi menyatakan matlul waniyyu zulmun, menunda membayar hutang bagi orang yang mampu ini adalah kezaliman, dosa. Jadi kalau udah waktunya bayar dia nunda ini dosa. Kalau dia meninggal, kalau dia meninggal dalam keadaan hutang, tapi kita nggak tahu gitu. Ya pertama orang tua, anak nggak dosa. Terus orang tua bagaimana dosa? Kalau memang dia punya kemampuan bayar tapi ditunda terus meninggal, dosa. Walaupun dia nggak kasih tahu kita bahwa dia berhutang. Iya.
Makanya jangan sembarangan loh ya, hutang-hutang. Makanya kalau seorang ngerasa, makanya gini, kalau seorang punya hutang, pertama gini, ada dalam hati niat untuk melunasi. Kalau orang seperti ini, Allah akan bantu. Maka dalam hadis, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adda Allahu anhu. Siapa yang mengambil harta manusia dengan niat membayarnya, maka Allah yang akan membayarnya. Siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya apa? Bukan mencuri ya, ngambil harta maksudnya minjam, berhutang. Siapa yang berhutang kepada orang lain dengan niat membayarnya, dia punya niat, saya akan bayar. Lalu ternyata dia meninggal atau dia nggak mampu, maka Allah akan bantu dia karena niatnya itu. Jelas ya, niatnya itu menentukan. Tapi kata Nabi, siapa yang mengambil harta manusia dalam keadaan dia tidak ingin menunaikannya, tidak ingin membayarnya, dia ingin melenyapkan harta tersebut, dia ngambil, minjem uang, lalu uangnya pengen dihabiskan, maka Allah akan rusak hartanya tersebut. Artinya apa? Dia sekilas dapat untung, wah saya dapat utang nih berapa juta, nggak mau saya balikan. Dia kira hartanya akan utuh, padahal akan merusak hartanya tersebut. Nah ini bahayanya hutang. Niat itu penting, Bapak. Makanya kalau seorang, pertama, tidak dianjurkan bagi kita hutang kecuali darurat. Berhutang itu benar-benar butuh, memang saya nggak bisa makan minum kecuali dengan hutang, kayak berhutang lah. Ini kebutuhan primer kan, saya nggak bisa punya pakaian kecuali dengan berhutang, ya berhutang lah, nggak apa-apa. Saya nggak bisa punya naungan untuk tidur kecuali dengan hutang, berhutang, nggak apa-apa. Itu yang sifatnya primer. Baru itu sekunder. Sekunder itu artinya kalau ditinggalkan kita tidak mati tapi repot. Misalkan kalau zaman sekarang ya, ini menurut saya ya, ini zaman sekarang saya pikir ya, Allah ya, nggak tahu kalau bawa pas ini. Kalau bagi saya orang nggak punya HP repot. Walaupun nggak mati kan, kalau kita nggak punya ini. Apa ada orang yang tidak punya HP mati? Enggak kan? Tapi kalau tidak ada zaman sekarang repot. Kita butuh misalkan apa bisnis, butuh kita sebagai pegawai misalkan, butuh apa hubungan dengan pimpinan. Kalau nggak ada HP, repot sekali. Nah maka kalau seorang punya kebutuhan untuk beli HP, ini kalau menurut saya sekunder ya, kebutuhan sekunder bukan primer ya. Maka kalau memang dia nggak punya uang kecuali dengan pinjam dengan syarat ada niat untuk membayarnya, plus belinya jangan yang iPhone. Dia pengen kebutuhan saya beli, minjem dong berapa, 20 juta. Itu apa nih iPhone? Itu bukan sekunder itu. Ya cukup HP yang penting bisa buat telepon atau minimal buat video call lah atau WA ya. Sekarang kan WA ini udah kayak semacam apa dibutuhkan Bapak ya. Komunikasi rata-rata pakai WA saya yakin. Nah ini kalau misalkan seorang beli, minjem atau berhutang untuk beli HP sekedar untuk telepon atau untuk WA, ya insya Allah masalah. Itu kebutuhan sekunder. Ada pun kebutuhan tersier, cuman supaya pakai pakaian bagus, motor bagus, HP bagus. Nah ini nggak disarankan bayar, nggak disarankan berhutang. Jelas Bapak ya. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Kalau memang kita tidak terutama sesuatu yang tidak wajib, jangan sampai kita berhutang untuk melaksanakan sesuatu yang tidak wajib. Ini tidak dianjurkan. Contohnya, seorang ingin haji, tapi dengan cara berhutang. Kalau orang melaksanakan haji dengan cara berhutang, berarti sebenarnya dia wajib haji tidak? Tidak wajib. Ya sama berkurban juga. Iya sama berkurban haji. Dia nggak wajib. Untuk apa berhutang? Sedangkan berhutang membayarnya wajib. Jelas Bapak ya. Termasuk sedekah. Ya, seorang ingin cari pahala dengan cara berhutang, nah, keliru. Sedekah tidak wajib, sedangkan bayar hutang wajib. Dan yang termasuk keliru juga di masyarakat kita, sebagian orang lebih suka sedekah dibandingkan bayar hutang. Dia punya hutang nih kepada orang, tapi dia lebih suka sedekah ke orang miskin. Lah, hutang dia tidak dibayar. Padahal bayar hutang wajib, bersedekah tidak wajib. Yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang tidak wajib.
Dan Allah lebih menyukai hambanya melakukan kewajiban daripada yang tidak wajib. Jadi kalau ada dua amalan di bawah nih, yang satu wajib, satu tidak wajib. Yang Allah cinta yang mana? Yang wajib. Cuma sebagian orang ya ini karena kurang belajar agama, belum belajar fikih, mereka ngira kalau bersedekah dapat pahala besar, bayar hutang nggak dapat pahala. Keliru. Justru bayar hutang pahalanya lebih besar daripada sedekah. Jelas? Sama dengan sholat tarawih ya. Nah, ya, kayak ya contohnya sholat tarawih. Sebagian orang semangat sholat tarawih tapi tidak sholat isya. Ini juga menunjukkan dia tidak paham agama. Sholat tarawih tidak wajib, sholat isya wajib. Jangan sampai dahulukan yang tidak wajib lalu mengorbankan yang wajib, ya. Jelas apa ya? Jadi kita kembali lagi terkait tadi, kalau seorang menjamin penyerahan harta orang yang hidup maupun mati, maka dia wajib membayarnya tatkala diminta. Lalu kata Imam Asy-Syaukani, wa yarji'u 'alal maghmuni anhu in kana ma'muran min jihati. Dan pembayaran tersebut akan kembali kepada orang yang dijamin. Artinya hutang tersebut kembali lagi kepada orang yang dijamin jika orang yang menjamin tersebut diperintahkan olehnya. Maksudnya begini, misalkan saya diminta oleh seorang orang membayarkan hutang saya, berapa? 2 juta. Sama siapa mau syukuran? Oh yaudah, saya bayar. Maka setelah saya bayar, di kemudian hari saya boleh minta kepada siapa? Orang yang tadi. Jelas apa ya? Saya udah bayar nih. Udah bayarkan mana? Kamu bayar 2 juta. Hanya boleh. Tapi kalau saya tidak diminta, tiba-tiba saya bayarkan hutangnya. Oh dia, saya tahu si A berhutang sama B 2 juta, udah saya bayarkan B. Si A punya hutang ya 2 juta. Setelah itu saya minta kepada si A, loh nggak bisa. Mungkin aja kan ada, siapa tahu ada orang ada kayak gitu. Jelas apa ya? Nah, yang seperti itu harus artinya orang tersebut memang diperintahkan oleh orang yang minta dijamin ya. Nah, kenapa yang seperti itu kembali kepada orang yang dijamin? Kata Imam Asy-Syaukani, falikauni daini alai, karena hutang itu sebenarnya kewajiban orang yang tadi yang sebenarnya dijamin. Maka kalau dia minta tolong pada orang, tolong bayar hutang saya nanti, saya akan bayar. Nanti orang yang menjamin ini boleh menagihkan, boleh, haknya dia minta kepada orang yang dijamin. Hak hutang sebenarnya tanggung jawab siapa? Dia atau ini sebenarnya? Ini orang yang dijamin, Bapak ya. Wal amru minhu lidhamin bidhamanah kal amri bit taslim fayajibu alaihi bidzalik. Perintah untuk dia untuk menjamin pembayaran hutang sama seperti perintah untuk dia untuk menyerahkan harta. Nah, itu Bapak ya. Maka kembali lagi kepada dia. Nah, itu yang kedua. Lalu berikutnya, pembahasan ketiga yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Wa man dhamina bi ihdari syakhsin wajaba alaihi ihdaruhu wa illa gharima ma alaihi. Siapa yang menjamin kehadiran seseorang, maka ia wajib menghadirkan orang tersebut. Ia wajib menghadirkan orang tersebut. Kalau tidak, dia wajib membayar denda yang wajib dia tanggung. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Seperti contohnya dalam pengadilan. Nah, contohnya gini. Misalkan ada seorang yang menurut polisi orang ini harus saksi ya. Ya mungkin saksi lah. Atau biasanya terjadi pada saksi atau terpidana. Biasanya terpidana ya. Atau tersangka biasanya gitu. Jadi ada seorang tersangka pencurian. Nah, polisi atau sidang pengadilan memanggil dia. Dia tersangka harus hadir di pengadilan. Tapi orangnya tidak ada. Kemudian saya berkata kepada hakim, saya menjamin kehadiran dia nanti. Misalkan ini direncanakan hadirnya anggap
awal bulan depan, bulan November, 1 November. Saya berkata pada hakim setelah dapat surat, oh nanti tanggal 1 November bulan harus hadir di persidangan. Kalau tidak, terkena denda. Jelas apa ya? Maka saya berkata pada hakim, karena kebetulan saya kenal dengan tersangka ini, sudah kenal baik. Maka saya berkata pada hakim, hakim saya menjamin kehadiran dia tanggal 2 misalkan. Saya sudah menjamin. Ternyata tanggal 1, 2 tidak hadir. Maka apa konsekuensi yang harus saya dapatkan? Saya harus bayar denda karena saya sudah menjamin. Makanya Bapak, untuk menjamin seorang itu pilih-pilih. Karena kalau sembarangan menjamin orang, lalu orangnya tidak beres, kita yang harus nanggungnya. Kita apa ya? Termasuk nanggung utang juga. Mau saya bayarkan utang fulan. Kalau orangnya memang terkenal baik, ya nggak masalah. Tapi kalau orang yang terkenal licin istilahnya, berkelit-kelit, nanti dia tidak bayar ya, harus siap nanggung resikonya. Jelas apa ya? Nah, selesailah kita dari kitab Ad-Dhaman. Singkat, Imam Asy-Syaukani menyebutkan singkat. Di sini kata Imam Asy-Syaukani penutup dari kitab ini, wal khilafu fil dhaman ma'ruf. Perbedaan pendapat dalam masalah ini penjaminan ini sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh para ulama. Wa hadza khulasatu ma warada fi syara'. Ini adalah ringkasan apa yang disebutkan dalam syariat. Artinya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani ini ringkas, cuma 3 poin. Makanya belajar kitab Ad-Durrul Bahiyah ini cocok untuk pemula. Kalau di Yaman Bapak pakainya kitab ini. Di majelisnya para ulama di Yaman, kitab fikihnya kitab Ad-Durrul Bahiyah. Karena memang kitab ini untuk pemula cocok. Artinya dengan kita mempelajari ini kita bisa mengetahui fikih secara umum, bukan secara detail. Karena secara detail tidak cukup, harus ada kitab berikutnya. Tapi secara umum kita tahu, oh masalah penjaminan ini, masalah sebelumnya, masalah perwakilan ini. Nah, secara umum kita tahu, masalah fikih itu secara umum tahu. Tinggal kalau kita mau merinci mendalami lagi, kita cari buku yang lain yang lebih tinggi ya. Kitab apa? Ya macam-macam ya, tergantung madhabnya Bapak ya. Tapi kalau bagi yang ingin mempelajari fikih untuk pemula ini cukup. Setelah itu kita tinggal meneliti kitab-kitab yang tebal. Misalkan kalau dalam madhab Hambali Al-Mughni, dalam kitab madhab Syafi'i Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, dalam kitab Hanafi dalam kitab Maliki Al-Mudawwanah, dan masih banyak lagi ya. Nah, itulah pembahasan tentang Ad-Dhamanah. Berarti kita masuk pembahasan baru, yaitu Kitabus Sulh. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, huwa jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala, wa yajuzu 'anil ma'lumi wal majhuli bil ma'lumi wa bi majhulin walau an inkar wa 'anid dami kal mali bi aqalla minad diyati aw akthar. Kitab tentang sulh. Sulh itu artinya perdamaian, selalu jelas perdamaiannya. Ada 2 orang berselisih, kita damaikan. Ada 2 kelompok berselisih, kita damaikan. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, mendamaikan, perdamaian ini diperbolehkan antara kaum muslimin. Sebenarnya bukan cuma boleh, dianjurkan ya. Kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini tidak boleh. Dan boleh mendamaikan karena sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui. Nanti akan kita bahas. Boleh mendamaikan karena sesuatu yang diketahui dan tidak diketahui dengan sesuatu yang diketahui dan tidak diketahui. Seperti apa gambarannya? Soal pertanyaan berikutnya. Dan boleh juga perdamaian walaupun adanya pengingkaran dari salah satu pihak ya. Dan boleh damai dalam hal darah. Maksudnya apa? Pembunuhan ya. Maksudnya bayar diat, orang ini dibunuh, keluarga yang terbunuh tidak menuntut kisos, berarti apa seharusnya? Bayar diat ya. Ini boleh berdamai dalam masalah pembayaran diat seperti harta dengan
harga yang lebih kecil daripada dia atau lebih banyak. Nah, itulah beberapa masalah insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.